kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akhir zaman, ya, waktu itu sangat cepat. 1 tahun terasanya 1 bulan. Dan 1 bulan akan terasa 1 minggu, 1 minggu akan terasa 1 hari. Maka saat inilah zaman zaman akhir, ya, sudah saya rasakan betul-betul. Ketemu lagi hari Senin, mutiara pagi lagi, ketemu lagi hari Jumat. Tuh 1 bulan tuh kayak 1 minggu gitu, ya. Bentar lagi bulan Ramadan, berapa bulan lagi, itu tidak terasa sekali. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu kita yang sangat singkat ini, ya, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, yang akan memberikan keberkahan, baik kita di dunia atau kelak nanti di akhirat. Maka pada pagi yang berbahagia ini saya akan membawakan judul tentang amal-amal yang tidak terputus gitu, ya, atau disebut amal jariah gitu, ya. Setiap manusia hidup ini pasti ada tujuan gitu, ya. Ada target gitu. Apa target kita itu? Tentunya yang pertama, target kita mati membawa iman dan Islam gitu, ya. Husnul khatimah. Yang kedua, target kita dijauhkan dari api neraka. Ya, dijauhkan dari api neraka dan masuk surga. Ah, itu cita-cita kita, itu cita-cita kita paling mulia. Kemudian ditambah lagi keluarga, ya, keluarga masuk surga semua. Jadi cita-cita yang mulia gitu, ya. Dan ditambah lagi supaya orang lain juga bisa kebawa gitu, ya. Maka kita harus banyak amal gitu, ya. Menarik orang lain juga supaya masuk surga gitu loh. Ketika kita membuat yayasan, ketika kita membuat suatu amal kebaikan, kemudian itu membutuhkan tenaga banyak gitu, ya. Membutuhkan relasi banyak. Maka itu sebenarnya kita sedang membuka pintu surga bagi orang lain. Maka di dalam satu ayat Al-Quran dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah ini, ya. Kami ciptakan manusia itu makhluk yang sempurna. Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia adalah bentuk yang sempurna. Kenapa disebut sempurna? Dari segi fisik sempurna. Begitu juga dilengkapi dengan akal, pikiran, rohani, hati, ya, itu semua ada fungsinya masing-masing. Maka ketika manusia meninggal tidak membawa iman dan Islam, tidak membawa amal soleh, maka itu tidak lebih rendah daripada binatang, ya. Kalau binatang mati, ya dibuang. Kalau matinya Islam bisa digoreng gitu, ya. Tetapi ketika manusia mati, meninggalkan apa? Satu, meninggalkan nama baik. Yang kedua, meninggalkan amal jariyah. Nah, nama baik ini ya satu paket dengan jariyah, amal jariyah gitu, ya. Di situ dijelaskan sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Kami ciptakan manusia makhluk yang sempurna, tetapi bisa juga dia itu menjadi manusia yang rendah, makhluk yang rendah. Kecuali orang-orang yang punya amal soleh dan kesolehannya itu tidak akan hilang gitu, ya. Ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tidak terputus gitu loh. Apa saja? Maka ayat ini ditafsiri oleh hadis Nabi yang dijelaskan barang siapa yang mati apabila idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Nah, ini ayat hadis ini tafsiran, ya, tafsiran dari ayat tadi itu. Ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tidak pernah putus, yaitu amal soleh.
Amal soleh yang tidak pernah putus itu apa? Satu, sodako jariyah. Itu ya. Nah ini peluang pintu surga buat orang-orang yang kaya. Orang kaya, pejabat, itu harus punya planning ke sana gitu ya. Kita kerja 24 jam, uang banyak, tapi belum punya sodako jariyah. Wah rugi itu ya. Apa sih sodako jariyah itu? Sodako yang mengalir terus. Walaupun kitanya sudah meninggal, tapi ganjarannya mengalir terus. Contohnya apa? Sodako bangun masjid, sodako wakaf tanah gitu ya. Tanahnya kanggo masjid, kanggo gawe sumur, gawe pesantren, yang penting manfaat gitu ya. Selagi masjid itu bisa untuk sholat, selagi pesantren itu masih ada anak yang mengaji, maka ganjaran selalu mengalir kepada si mayit yang telah memberi wakaf, yang telah memberi uang untuk pembangunan pesantren dan pembangunan masjid. Nah ini, yang demikian ini namanya ajrun ghairu mamnun. Ini amal soleh yang tidak pernah terputus. Ya, bagian siapa ini? Tentunya para orang-orang kaya. Jangan menumpuk harta tapi tambah sombong, tambah medit. Nggak boleh. Ya, karena harta itu dibagi menjadi 4 gitu ya. Satu, harta yang dimakan oleh kita akan menjadi apa? Menjadi kotoran. Dibuang ke WC. Yang kedua, harta yang dipakai oleh kita. Beli apa? Baju, mobil, rumah. Akan kemana itu? Akan hancur. Sehebat apapun rumah, sehebat apapun baju, semahal apapun mobil, sudah lama, sudah umurnya 20 tahun, hancur, hilang udah. Ya. Kemudian, apalagi? Harta yang disimpan di bank, ATM.